awal Jumat alhamdulillah berapa lama sih kebuku namanya selalu juga iya itu salah Pak Masya Allah di sini nih arah. Nah kalau biasa kan perempuan kan. Wah, man, dinginnya man, dinginnya sini, sini deh, nah, sini deh, masuk nih, sini deh. Kadang dalam. Dalam. Ya. Sekali itu dingin aku. Yuk ke dalam dulu, ke dalam yuk. Adalah Al-Quran. Dia juga sama Bapak. Postulat ilmiah yang sains yang dikemukakan di dalam Al-Quran ternyata itu adalah validitasnya tidak diragukan. Persis seperti yang disimpulkan di dalam buku yang terkenal legendarisnya Profesor Maurice Bucaille. Yang paling menarik dari ini perkembangan artificial intelligence ini juga semakin mengukuhkan sebuah asumsi teologi Islam bahwa secara teologis alam semesta ini memang dirancang, diciptakan dengan penuh perencanaan yang matang. Dirancang dengan secara teologis, penuh dengan keteraturan yang sangat simetris. Perkembangan artificial intelligence ini juga membuktikan yang demikian ini. Benar sekali apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia tanpa arti. Banyak contoh muncul kesadaran spiritual agak ini yang selalu alam semesta ini tidak bisa disebut murni sebagai benda mati. Di dalam Al-Quran disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah, yang intinya bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tasbih? Apa yang dimaksud bertasbih, Bapak? Tasbih itu ialah bukan mengucapkan subhanallah, itu melafazkan kalimat tasbih. Yang dimaksud tasbih di dalam Al-Quran itu adalah melakukan pensucian pikiran, jiwa, dan persepsi kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita sebut dengan tanzih. At-tanzih artinya pensucian Allah. Dalam literatur sofistik disebut di situ ada dua macam tanzih pensucian. Pensucian terhadap seluruh pikiran-pikiran negatif, kesalahpahaman kita terhadap Allah harus dibersihkan,
itu disebut dengan tahzib subuh. Tapi bukan cuma pikiran-pikiran buruk terhadap Allah yang harus dibersihkan dalam pikiran kita. Bahkan juga pikiran positif pun juga harus dibersihkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apapun yang kalian sifatkan kepada Allah. Sebagus apapun persepsi kita kepada Allah, kenyataan Allah yang sesungguhnya jauh lebih hebat daripada apa yang kita persepsikan. Seperti kata penyair Jalaluddin Rumi, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra? Kita hanya satu cangkir kecil, sementara kapasitas Allah itu seperti samudra. Enggak mungkin sebuah cangkir mampu mewadahi samudra. Sebagus apapun persepsi kita terhadap Allah, jauh lebih baik Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan tahzib kudus. Kalau seluruh benda-benda alam ini bertasbih seperti kata Al-Quran, dengan demikian maka seluruh benda-benda alam ini pun juga memiliki emosi. Apapun benda yang di tangan kita, di sekitar kita, logikanya pasti punya emosi. Dan alhamdulillah Bapak, para jamaah, sains dan teknologi sekarang ini mulai terbuka matanya bahwa ternyata temuan demi temuan memang membuktikan bahwa alam semesta ini tidak ada benda mati. Persis yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Hanya kita inilah yang mengatakan benda mati. Dalam kamus Al-Quran tidak ada kata benda mati. Semuanya bertasbih, dan tidak mungkin orang bertasbih tanpa ada cinta. Bertasbih artinya mengungkapkan rasa cinta sangat luhur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada cinta tanpa emosi, dan dengan demikian seluruh benda-benda alam ini memiliki emosi. Kalau semua benda-benda memiliki emosi, wajar kalau Allah mengatur kita supaya kita memperlakukan alam semesta ini jangan hanya sebagai objek semata, tetapi perlakukan juga bahwa alam semesta ini sama dengan kita, kadang-kadang menjadi subjek. Kelemahan fatal kita sebagai umat manusia selama ini, kita terlanjur memperlakukan alam semesta ini hanya sebagai objek. Bahkan ada kesan kita umat manusia seolah-olah bukan alam. Kita sang pengelola alam. Ada SIM untuk mengelola alam. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan kepada kalian semuanya manusia alam semesta ini. Jadi konsep taskhir, pendudukan alam semesta ini perlu kita redefinisi sekarang ini. Konsep taskhir itu bukan SIM untuk mengeksploitasi alam melampaui ambang daya hukumnya, sehingga yang terjadi adalah kerugian massal, kerugian besar terhadap manusia itu sendiri. Darat fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di darat dan di lautan itu akibat tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan alam ini hanya manusia. Seperti ayat yang dikatakan tadi, bima kasabat aydin nas, bukan bi'adil malaikat, bukan bi'adil jin, bukan bi'adil hayawan, tapi bi'adil nas. Manusia yang bertanggung jawab akan kerusakan alam ini. Makin rakus kita memperlakukan alam ini, maka semakin cepat dunia ini kiamat. Cepat atau lambatnya dunia ini kiamat itu sangat ditentukan oleh perilaku anak manusia itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Maka itu muncul sebuah kesadaran global sekarang ini. Di Eropa dan di Amerika muncul buku-buku seperti karya Armstrong misalnya, yang menulis sebuah buku yang sangat monumental terakhir ini, The Secret of Nature. Saya Nasr pun juga menulis sebuah buku yang sangat bagus, Resacralization of the Nature of the Universe, melakukan pensakralisasian terhadap alam semesta ini. Bukan cuma manusia yang sakral, alam semesta ini pun juga sesungguhnya harus diperlakukan sebagai the sacred thing. Selama ini kita memandang enteng alam seperti benda mati. Seenak-enaknya kita membakar hutan, seenak-enaknya kita memperlakukan sungai sebagai tong sampah umum, seenak-enaknya kita menjadikan sampah itu sebagai WC umum. Padahal Rasulullah melarang keras
laibar mairani terakhir. Jangan membuang kotoran atau sampah kepada air yang tergenang. Hadis lain, laibar mairani atau jari. Jangan membuang sampah atau kotoran pada air yang mengalir. Sudah tegas betapa Islam itu menjunjung tinggi perlunya kita memelihara alam semesta, Bapak. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, seandainya besok ini dunia ini pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Bukan sebaliknya, setiap hari kita mengungguli hutan-hutan, mencabut tanaman. Perlu ada kesadaran global, perlu ada penyadaran lintas agama. Saya kira semua agama menganjurkan perlunya kita merawat dan memelihara lingkungan hidup kita seperti sekarang ini yang sudah sangat memprihatinkan. Kita harus menganggap bahwa pemeliharaan lingkungan itu sebagai fardu ain, bukan sekedar fardu kifayah. Sudah sangat parah kerusakan alam ini. Climate change ini sudah bukan rahasia lagi. Penyakit berbagai macam muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebagai akibat daripada kerusakan lingkungan. Terlalu over maskulin, kita menjadi seorang khalifah, maka dampaknya adalah kerusakan alam. Maka itu perlu demaskulinisasi sebagai seorang khalifah menjadi pengelola alam semesta ini. Hadirin, ayat mengingatkan kepada kita. Ayat menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang terjadi di sekitar kita. Bukan main. Banyak contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran menginformasikan kepada kita semua bahwa ketika para pemimpin di berbagai lapisan masyarakat tidak lagi memihak kepada keadilan dan kemaslahatan, ketika kelompok kritis mengabaikan akal sehat dan hati nurani, ketika para pelaku bisnis tidak lagi mengindahkan etika bisnis, ketika para ulama, ilmuwan sudah kehilangan pertimbangan objektivitasnya, ketika para buruh, karyawan dan pekerja sudah kehilangan rasa ketulusan dan keikhlasannya, maka ketika itulah bencana demi bencana senantiasa mengintai di dalam masyarakat seperti pengalaman yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa wabah dan bencana seringkali diawali dengan terjadinya berbagai penyimpangan perilaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku alam raya makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku manusia sebagai makhluk mikrokosmos. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala dan kezaliman, kriminal merajalela di dalam masyarakatnya, seperti yang diungkapkan dalam surah An-Najm ayat 52, ditimpa bencana banjir seperti diungkapkan dalam surah Al-Hud ayat 4. Umat Nabi Syuaib yang korup dan penuh dengan kecurangan, lalu ditimpa gempa yang menggelegar dan mematikan. Umat Nabi Saleh yang kufur, hedonistik dan cinta dunia berlebihan, ditimpakan keganasan virus dan gempa bumi yang mematikan tanpa ada pencegahan. Umat Nabi Lut yang dilanda kemaksiatan dan penyimpangan seksual, ditimpakan gempa bumi dahsyat. Penguasa Yaman, Raja Abraham yang rakus dan ambisius ingin mengambil alih Ka'bah, dihancurkan dengan cara mengenaskan, sebagaimana dilukiskan dalam surah Al-Fil. Ada burung yang merontokkan mereka. Hujan yang tadinya menjadi sumber air bersih dan pembawa rahmat, tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan arah kehidupan, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Gunung-gunung yang tadinya sebagai patok bumi tiba-tiba memuntahkan debu, lahar panas dan gas beracun mematikan. Disyaratkan dalam surah Al-Mursalat ayat 10. Hembusan angin yang tadinya berfungsi di dalam proses penyerbukan dan dunia tumbuh-tumbuhan dan mendistribusikan awan, tiba-tiba tampil begitu ganas, merontokkan, memurantakkan segala sesuatu yang dilewati. Lautan yang tadinya begitu jinak dan tenang, melayani mobilitas manusia di laut, tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja di lautnya dalam bentuk tsunami.
Malam yang tadinya menjanjikan kesejukan dan ketenangan tiba-tiba menampilkan ketakutan yang mencekam dan mematikan, seperti yang disyaratkan dalam surah Al-Baqarah. Siang hari yang tadi menjadi hari-hari yang menjanjikan tiba-tiba berubah menjadi hari-hari yang sangat menyesakkan dan sangat menyedot energi. Jiran dan kultur tadinya menjanjikan atau menjalankan fungsi positifnya dalam proses elektrifikasi untuk kehidupan makhluk biologis di bumi, tiba-tiba menonjolkan fungsi negatifnya, menentaskan laparan betina tumbuh lama, dia memusnahkan berbagai tanaman para petani. Disparitas flora dan fauna tadinya tumbuh seimbang mengikuti hukum-hukum ekosistem, tiba-tiba tumbuh dan berkembang menyalahi pertumbuhan dan kebutuhan manusia, sehingga manusia kesulitan memenuhi komposisi kebutuhan karbohidrat dan protein yang secara seimbang. Ini semuanya karena kekeliruan kita menjadi seorang atau sebagai khalifah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membangkitkan kesadaran global, mulai dari lingkungan pribadi kita sendiri, lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, sampai negara, bangsa, dan antar bangsa, antar negara. Mari kita menumbuhkan kesadaran global betapa pentingnya kita merawat lingkungan untuk menunda proses terjadinya kiamat ini. Barakallahu dalam Al-Quran Nabi wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmati wa taqabbal minna dalam al-husna wa sabil. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa la ilaha illallah wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Wa ya ibadallah wa ya taqwallah qad faza al-muttaqun. واهدنا عن المعاصي وخرج بين قوله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك الله من امره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات برب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة.